Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam kangkung di sistem budik damber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah, di masa PPKM seperti ini tentu banyak sekali teman-teman yang lebih banyak berkegiatan di rumah ya, dan tidak sedikit mungkin yang merasa bosan. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan alternatif untuk teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman memiliki waktu yang lebih banyak di rumah. Dan ini juga merupakan salah satu media belajar ketika nanti misalnya teman-teman itu ingin memiliki aquaponiknya sendiri di rumah. Nah, teknik ini merupakan budik damber atau budidaya ikan dan sayuran di dalam ember. Jadi, dengan satu ember kita sudah bisa memelihara ikan dan menanam sayuran di atasnya. Nah, dengan menggunakan ember, tentu kita tidak memerlukan lahan yang luas ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru akan memulai berbudik damber, kami menyarankan teman-teman untuk menggunakan satu ember terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan air cadangannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mulai menyukai budik damber dan memiliki keinginan untuk menambah ember, dipastikan teman-teman sudah bisa mengurus keseluruhan ember teman-teman. Karena tidak jarang ada budik damberis yang sudah memiliki puluhan ember, itu berhenti di tengah jalan. Nah, jika seperti itu, sayang sekali ya teman-teman. Dan dipastikan juga teman-teman itu memiliki tujuan yang jelas ketika teman-teman ingin menambah ember. Nah, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara menanam kangkung di sistem budik damber dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, untuk teknik tebar ikan kami juga sudah pernah sharing di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek langsung di sini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung saja akan praktek bagaimana cara menanam kangkung di sistem budik damber. Nah, biasanya itu ada dua cara yang biasa dilakukan untuk menanam kangkung di sistem budik damber. Yang pertama, kita bisa menggunakan potongan sayur kangkung, dan yang kedua, kita bisa menanam dari biji. Tanaman kangkung ini merupakan tanaman yang sangat mudah sekali untuk tumbuh dan bisa tumbuh di air yang statis. Sehingga tanaman ini akan sangat cocok jika kita tanam di sistem budik damber, teman-teman, dibandingkan dengan tanaman yang lain yang tentunya membutuhkan air yang dinamis, kemudian juga tingkat oksigen yang tinggi, terus juga nutrisinya harus tercukupi dengan baik. Nah, kalau di budik damber, karena kita selalu melakukan sifon yang berkala, tentu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, nutrisi di budik damber itu pasti akan berubah. Jadi, tanaman kangkung inilah yang menurut kami paling relevan untuk ditanam di sistem budik damber. Dengan menanam kangkung di rumah, tentu ini merupakan benefit bagi kita ya, karena kita tahu bagaimana kita menanam, terus juga sumber nutrisinya dari mana, dan ini sudah panenan yang keberapa. Jadi diharapkan kita dan keluarga bisa mendapatkan sayuran yang sangat sehat. Nah, yang pertama yang harus dipersiapkan itu tentu adalah kangkung ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan biji kangkung seperti ini, teman-teman bisa temukan di toko-toko pertanian dengan berbagai macam merek, tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, karena biji kangkung ini besar teman-teman seperti ini, jadi biasanya kita akan melakukan perendaman terlebih dahulu untuk mempercepat proses sprout atau pecahnya benih. Nah, teman-teman bisa menggunakan air biasa atau air hangat ya untuk melakukan perendamannya. Tapi kalau untuk kami di sini, kami biasa menggunakan air biasa yang kami rendam ketika pagi hari, dan sore harinya sudah bisa kita lakukan proses penyemaian. Nah, karena kita akan menanam di sistem budik damber, jadi saran kami tidak perlu menggunakan rock wool. Jadi dengan modal cekak pun kita sudah bisa menanam di sistem budik damber ya teman-teman. Inilah salah satu kelebihan ketika kita menanam di sistem budik damber. Nah, untuk menyemai di sini kami menggunakan tanah, di mana tanah ini sudah kami rawat secara organik. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana kami merawat tanah dengan menggunakan berbagai macam bahan organik, mulai dari kompos, pupuk organik, belum lagi pupuk organik cair, terus juga pupuk kandang. Nah, semua itu teman-teman nanti bisa cek di playlist konvensional organik. Ditambah juga kita itu biasa menemukan cacing yang tumbuh secara alami di media tanam yang kami siapkan.
Jadi cacing tanah ini tumbuh secara alami. Nah, kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara budidaya cacing tanah skala rumah tangga untuk mendapatkan vermikompos gratis. Nah, vermikompos itu juga bisa kita tambahkan ke media tanam. Itulah sebabnya tanah kami di sini sejauh ini cukup subur. Nah, teman-teman, kita di sini sudah melakukan perendaman terhadap biji kangkung. Jadi tadi pagi sudah direndam dan sore ini sudah bisa dilakukan proses penyemaian. Nah, untuk penyemaiannya, jadi teman-teman bisa langsung menebar biji kangkung di media tanam yang sudah dipersiapkan. Tetapi kami menyarankan teman-teman untuk memberikan sedikit jarak ketika menyemai kangkung. Ya, walaupun kangkung itu bisa tumbuh dalam kondisi yang rapat, tapi jika kita memberikan jarak pada kangkung, tentu itu akan membantu proses pertumbuhan kangkung yang akan kita semai, teman-teman. Jadi sekarang kita langsung saja semai ya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan tutup menggunakan tanah. Nah, setelah ditebar seperti ini, sekarang kita akan melakukan penyiraman terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita akan spray untuk menjaga kelembaban dari tanah. Nah, sekarang kita langsung saja spray. Dipastikan untuk semua tanahnya itu terkena air, jadi tanahnya tetap lembab ya, teman-teman. Biasanya 1-2 hari itu sudah tumbuh, teman-teman. Untuk perawatannya pun kita tidak perlu repot-repot, karena kita hanya perlu menjaga kelembaban dari media tanam yang digunakan. Nah, kalaupun misalnya sudah ada benih yang sprout atau pecah, itu hanya 1 atau 2 biji, itu sudah bisa dikenakan sinar matahari ya, teman-teman. Yang terpenting kita tetap menjaga kelembaban dari media tanam yang digunakan. Ciri-ciri semaian kita sudah bisa pindah tanam itu adalah sudah tumbuh daun ketiga. Jadi, sepengalaman kami biasanya kalau kangkung itu paling lama seminggu sudah bisa kita pindah tanam. Nah, kenapa kami memilih untuk melakukan penyemaian di luar sistem budik damber? Karena jika kita menyemai di luar sistem budik damber menggunakan tanah yang subur seperti ini, kemungkinan tumbuhnya itu akan lebih besar. Karena kelembaban dari benih itu cenderung lebih terjaga. Nah, jika kita menyemai di sistem budik damber secara langsung, apalagi bagi teman-teman yang baru pertama kali melakukan tanam menanam, tentu nanti yang ditakutkan adalah kangkung yang terlalu lembab, apalagi misalnya sampai tenggelam. Kemudian juga kangkung yang terlalu kering karena tidak terkena air. Jadi, solusi terbaik untuk menanam kangkung adalah kita semai saja dulu di luar, nanti baru kita pindah tanam. Kemudian bagaimana cara melakukan pindah tanam ke sistem budik damber? Nah, seperti yang kita ketahui, budik damber itu merupakan sistem yang sangat sederhana. Dengan modal yang minim, kita bisa menanam kangkung dan tentu juga bisa panen ikan. Jadi, untuk menanam kangkung, kita hanya membutuhkan arang saja, teman-teman. Nah, arang yang teman-teman bisa gunakan itu ada arang kayu ataupun arang batok. Jadi tidak perlu dihaluskan, digunakan secara utuh. Cara pindah tanamnya pun sangat sederhana ya, teman-teman. Jadi ketika tanaman kangkung itu tumbuh, teman-teman bisa mencabut satu persatu, lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam suatu cup. Nah, kalau misalnya dirasa tanahnya itu terlalu kering sehingga teman-teman itu susah untuk mencabut kangkungnya, jadi tinggal tambahkan air saja agar mudah untuk mencabut kangkungnya. Nah, dikumpulkan saja, lalu kita wadahi satu cup seperti ini dan kita letakkan di tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk jumlah kangkung yang digunakan itu relatif ya, dan disesuaikan dengan wadah apa yang teman-teman gunakan. Kalau kami di sini biasanya satu cup ini kami isi dengan 10 batang kangkung. Lalu kita tambahkan arang di sekeliling kangkung untuk menjaga agar kangkungnya tetap berdiri tegak. Dan kita bisa tambahkan cantelan seperti ini. Jadi kita bisa cantelkan langsung di pinggiran ember.
kita di sini tidak perlu menambahkan flanel atau apapun ya teman-teman, karena kita tinggal taruh saja di atas ember. Dipastikan air mengenai bagian bawah cup seperti ini. Nah, untuk memudahkan air masuk ke dalam cup, jadi kita perlu melubangi bagian bawah cup. Jadi seperti ini di sini, dan di bagian bawah sini juga kita lubangi teman-teman. Nah, kalau misalnya kangkung yang kita tanam ini tidak kena air, tentu kangkung ini akan menjadi layu. Jadi teman-teman perlu pastikan bahwa kangkung yang kita tanam ini benar-benar terkena air ya teman-teman. Karena kita di sini juga punya satu contoh, ini terlihat seperti terkena air, sedangkan nyatanya itu tidak. Jadi dia menjadi kuning dan layu seperti ini teman-teman. Jadi tetap dipastikan apakah akar kangkung itu sudah benar-benar menyentuh air atau belum. Kemudian untuk panen, karena kita menanam dari biji, tentu membutuhkan waktu relatif lebih lama. Mungkin kira-kira 27 hingga 30 hari. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau panen lebih awal, itu sebenarnya tidak masalah ya, karena ini tujuannya kan untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, untuk teknik panennya itu teman-teman bisa cabut langsung ataupun mau dipotong di bagian batang, itu bisa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memotong di bagian akar, itu cukup 2 hingga 3 kali panen saja ya teman-teman. Nah, mudah bukan menanam kangkung di sistem digdamber? Jadi dengan modal yang minim kita sudah bisa mendapatkan sayur dan juga ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.